Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati Sukmayu, saya dari kelas 12 IPS 1, ingin menjelaskan tentang jurnal umum dan buku besar. Nah, yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum adalah formulir khusus yang digunakan dalam mencatat setiap aktivitas transaksi secara kronologis sesuai urutan tanggal ke dalam jumlah yang harus didebit dan dikredit. Jurnal di dalam praktik akuntansi adalah tempat pertama kali untuk mencatat transaksi. Jurnal sendiri berasal dari bahasa Prancis atau jour yang artinya hari. Ada beberapa macam bentuk jurnal. Yang pertama, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah tempat untuk mencatat seluruh aktivitas transaksi keuangan tanpa terkecuali, sedangkan jurnal khusus adalah tempat untuk mencatat beberapa jenis transaksi tersebut yang berkaitan dengan jurnal khusus tersebut. Ada beberapa fungsi jurnal. Yang pertama, ada fungsi historis. Artinya, setiap bukti transaksi dilakukan secara kronologis, urut sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Dan yang kedua, ada fungsi mencatat. Artinya, semua transaksi jangan sampai ada yang tertinggal dicatat dalam buku jurnal. Nah, yang ketiga ada fungsi analisis, yang keempat ada fungsi instruktif, dan yang kelima ada fungsi informatif. Dan di sini juga ada manfaat jurnal umum. Yang pertama ada dianalisa untuk mengetahui apakah akan menimbulkan bertambah atau berkurangnya satu atau lebih suatu perkiraan. Yang kedua, ada dilakukan analisa untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Dan yang ketiga, ada dilakukan analisa untuk mengetahui beberapa perkiraan yang akan didebit dan dikredit. Yang keempat, ada dilakukan analisa untuk mengetahui jumlah didebit dan dikredit harus sama. Dan yang terakhir ada 5. Yang kelima, dibuat referensi atau tanda untuk mengetahui suatu jumlah sudah dilakukan postingan di keperkiraan yang tepat pada buku besar sesuai nomor perkiraannya. Nah, selanjutnya ada buku besar. Buku besar atau ledger adalah sebuah buku yang berisi kumpulan akun atau perkiraan atau akun rekening tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dengan demikian, akun merupakan kumpulan informasi dalam sebuah sistem akuntansi. Buku besar terbagi menjadi buku besar umum atau general ledger dan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Sistem buku besar umum menampilkan proses transaksi untuk buku besar umum dan siklus pelaporan keuangan. Sistem buku besar umum mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama ada mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Dan yang kedua benar. Dan yang ketiga ada memposting transaksi ke akun yang tepat menjaga. Keempat, keseimbangan debit dan kredit pada akun mengakomodasi. Dan yang kelima ada entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada fungsi dari sistem buku besar. Yang pertama ada mengumpulkan data transaksi, yang kedua ada mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi, dan yang ketiga ada akun, memvalidasikan transaksi yang terkumpul, dan yang keempat ada mengupdate akun buku besar umum dan file. Yang kelima ada transaksi, mencatatkan penyesuaian terhadap akun, dan yang keenam ada mempersiapkan laporan keuangan. Nah, di sini buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian akun tertentu yang ada di buku besar umum. Akun buku besar umum yang rinciannya dicatat dalam buku besar pembantu disebut akun pengawas atau controlling akun. Sedangkan akun-akun yang merinci akun pengawas disebut akun pembantu atau subsidiary akun. Dua buku besar pembantu yang umum adalah buku pembantu kewajiban atau hutang dan buku pembantu piutang. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.